hingga tidak mudah licin saat digunakan. Wadah terbuat dari teflon coating metal yang sangat mudah dicuci dan dibersihkan. Mulailah masak sehat tanpa minyak untuk keluarga dengan stylish air fryer. Belanja di Oshop aja. Waspada penipuan. Pembayaran transfer hanya melalui rekening berikut ini. Kunjungi website dan ikuti sosial media kami untuk penawaran menarik lainnya. Hati-hati dengan barang tiruan. Yang asli hanya ada di Oshop. Belanja di Oshop aja. Timur demi warna Indonesia. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya teman-teman hebat? Ada saya Kak Pinky yang menemani teman-teman tentunya di Sinau Nangoma bareng JTV. Kalau kemarin sudah berjumpa sama teman-teman yang duduk di bangku sekolah dasar atau di SD, sekarang adalah saatnya Kak Pinky mau menyapa teman-teman yang ada di bangku SMP dari kelas 7, kelas 8 dan juga kelas 9. Bagaimana kabarnya? Sudah siap? Sudah mengikuti pembelajaran sekolah? Nah, sekarang mengikuti Sinau Nangoma bareng JTV ini akan bermanfaat sekali untuk teman-teman. Apalagi sekarang kita semua tahu ya bahwa sistem sekolah udah nggak kayak zaman dulu lagi. Kalau dulu kan datang ke sekolah, belajar, ketemu sama para guru, ustadz, ustazah, terus langsung deh proses pembelajaran dilakukan secara face to face. Sekarang semuanya serba daring, serba online, virtual atau digital. Nah, sekarang ini ada sebuah sistem yang baru yang sedang diterapkan oleh Dinas Pendidikan dan insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Teman-teman jangan sampai kelewatan karena harus menguasai sistem yang ini supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih mudah. Apakah itu? Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengenal kelas virtual dengan Teams Office 365. Untuk itu langsung saja Kak Pinky akan memperkenalkan yang akan memberikan materi di kesempatan kali ini. Beliau adalah Bapak Yuniarto SPD selaku pengajar prakarya, betul ya? Pengajar prakarya dari SMP Negeri 10 Surabaya. Pak Yuniarto, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Mungkin boleh disapa para muridnya yang ada di SMP 10 atau SMP pulang ketemu dengan Bapak Ibu guru, saling apa istilahnya melakukan etikanya yaitu salim. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi. Semuanya belajar di rumah menggunakan perangkat IT yang disediakan, yaitu ada komputer, ada HP, kemudian terutama yang perlu adalah internet. Nah, ini kalau kita belajar tanpa internet tidak akan bisa connect. Nah, inilah perbedaan. Kenapa sekarang ada namanya, kalau saya menyimpulkan adalah kelas virtual. Kelas virtual, iya, jadi kita nggak ketemu ya? Tidak ketemu tapi masih bisa bertatap muka dengan anak tanpa waktu dan batas ruang. Jadi kita ketemu. Ini penting sekali karena yang harus belajar nggak cuma anak-anaknya, para orang tua, papa, mama juga harus mengenal dan mengetahui. Kalau yang dulu selalu bilangnya, papa nggak ngerti, papa gagap teknologi, cuma taunya SMS sama WA. Nah, papa, mama semuanya juga harus mengetahui bahwa sekarang ini ada sebuah sistem yang baru yang akan membuat proses belajar mengajar dari putra-putri kita di situasi pandemi seperti sekarang ini akan tetap berjalan dan insya Allah akan tetap bisa menyalurkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk putra-putri kita. Yuk langsung saja silahkan, Pak. Baik, untuk pertama yaitu saya kenalkan, ini adalah kelas virtual dengan tim. Selamat datang di kelas virtual dengan Teams. Iya, di sini ada orang akan bingung, apa itu Teams sih? Iya. Siswa kelas 7 sampai 9, apa ya? Selama sekolah kita nanti ketemunya seperti apa? Gak ketemu dengan guru, tidak bisa saling menyapa dengan teman sebayanya. Nah, tapi dengan Teams yang ada di Office 365, maka kita akan bisa menyapa anak-anak, bisa menyapa temennya, dan lain sebagainya. Kita saling bertatap muka di virtual kelas ini. Nah, ini saya bahas, yaitu pertama, di era pandemi ini,
Nah, ini ada aturan dari Perwali. Sekolah itu dilarang masuk sekarang. Iya. Karena ada pandemi tersebut. Kemudian ada surat bersama menteri itu, yang Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, bahwa tidak ada sekolah. Jadi hanya sekolahnya ada di rumah karena pandemi tersebut, khawatir ada penularan. Nah, makanya di sini kita menciptakan di istilahnya apa ya? Membuat kelas virtual. Jadi kita mendaftarkan di Microsoft dulu. Iya. Setelah dapat approve dari Microsoft, maka kita bisa menggunakan. Dan ini di dalam Office 365 ini siswa, guru, dan yang ada di seluruh Surabaya itu sudah mempunyai akun yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Tapi kita di SMP Negeri 10 itu punya akun sendiri, kita mendaftarkan sehingga bisa untuk digunakan untuk komunitas di SMP Negeri 10 Surabaya. Jadi untuk sekolah negeri yang ada di Surabaya itu semua sebenarnya terlaksana kalau dari Dinas Pendidikan yang sudah melaksanakan. Sama swasta juga ada. Oh, swasta juga ada. Iya. Tapi ada beberapa sekolah yang mendaftarkan sendiri. Gitu. Termasuk salah satunya dari SMP 10. Sekolah swasta juga banyak yang mendaftarkan sendiri, nggak ikut dinas. Ada sebagian. Pernah saya membantu untuk mendaftarkan sekolah swasta, itu ada. Jadi lebih simpel mana? Lebih simpel gabung sama pendaftarannya Diknas atau kita daftar sendiri? Atau pihak sekolah, masing-masing sekolah mendaftar sendiri? Kalau untuk enaknya ya punya akun sendiri jadi bebas. Tapi kalau untuk dinas kan nanti terkoneksi banyak sekali itu. Khawatirnya nanti terjadi ketika akses itu terjadi lemot atau apa gitu. Jadi lebih disarankan masing-masing sekolah memiliki akun sendiri ya. Lalu kemudian akan bisa menggunakan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk kebutuhan sekolah. Ya, baik. Betul. Silakan dilanjutkan. Ya, kemudian di sini ada solusi, yaitu yang pertama di akun Office 365 ini. Jadi kita tahu bahwa ada 1 juta akun untuk siswa. Bayangkan sekolah hanya berapa? Hanya 1.500 mulai maksimal siswanya. Tapi kita diberi fasilitas yaitu 1 juta untuk siswa. 500.000 untuk guru. Tidak akan habis. Dan ada kapasitas penyimpanan yaitu 1 tera masing-masing siswa dan guru. Kalau kita punya HP umpamanya, di sini kan cuma kapasitasnya 128 ya, GBA. Tapi itu bisa diakses, dikoneksikan di HP ini. OneDrive-nya itu 1 tera, bayangkan. Semua data bisa dimasukkan. Umpamanya saya nggak bawa laptop, saya di Jakarta, tinggal buka HP aja. Data yang ada di laptop sudah ada di HP semuanya. Itulah kelebihan dari Office 365. Berarti memudahkan ya, anak-anak harus stay di rumahnya sebetulnya. Iya. Siapa tahu ikut papa mama ke tempat bekerja, tetap bisa melaksanakan proses persekolahan. Bisa. Baik, kalau begitu keuntungannya apa nih? Atau kemudahannya apa yang bisa didapatkan? Kemudahan ya. Apakah yang tertulis di layar televisi ini? Iya, semuanya yang saya tuliskan di sini semuanya bisa semuanya. Jadi kemudahan-kemudahan yang ada. Jadi ketika mau ulangan, Bapak Ibu guru mamanya tidak di sekolah, tugas luar, itu sudah bisa menggunakan aplikasi tim ini tadi di Office 365. Ulangan, PAS, PAT, atau absensi siswa, semuanya dilakukan secara virtual semuanya. Jadi nggak akan bingung. Nah, ini yang kelebihan-kelebihan dari Office 365. Dan banyak sekolah, mohon maaf, masih jarang yang menggunakan Teams untuk itu kenapa? Kenapa kok banyak yang belum menggunakan? Karena dianggap masih baru, jadi belum mengenal. Selama ini kan masih menggunakan apa ini? Aplikasi Zoom, Google, Teamlink, Google Meet. Nah, ini kan berdiri sendiri kalau saya lihat. Tapi kalau kita menggunakan Team, ini semuanya sudah jadi satu aplikasi, bisa untuk ulangan, untuk apalagi absensi, video call dengan anak-anak, dengan gurunya. Nah, semuanya terkoneksi di Team. Jadi nggak ada apa ya, istilahnya batasan ruang dan apapun, tidak perlu ngeklik yang kemana-mana, hanya satu aja, Team saja. Tim saja. Jadi Teams itu bisa untuk segala macam segala macamnya. Jadi kalau saya lihat ada bisa membentuk kelompok-kelompok diskusi pada siswa? Bisa. Jadi gurunya nanti akan membuatkan yaitu channel. Jadi umpamanya satu kelas ada 40 siswa, kita buat 3 grup atau 4 grup, 10. Gurunya kita buatkan apa siswanya, terus channel. Nah, akhirnya apa? Sesama siswa yang 10 grup tadi bisa berdiskusi sendiri. Jadi ketika ada guru memberikan tugasnya, internnya mereka sendiri. Jadi orang lain nggak tahu diskusinya mereka apa. Ketika sudah selesai nanti bisa apa namanya
digabungkan lagi, silakan ketua kelompoknya untuk presentasi. Oh, Bisa gitu. Jadi seperti benar-benar itu. seperti kayak di sekolah. Iya, Wah, menarik tapi nih. menggunakan kelas virtual. Menggunakan kelas virtual. Oke, kita masih baru sedikit saja membahas mengenai kelebihannya atau kemudahan yang bisa kita dapatkan kalau kita menggunakan kelas virtual dengan Teams Office 365. Dan kenapa sih kok diperkenalkan dalam kesempatan kali ini bersama dengan Pak Yuniarto? Karena saat ini memang dari Diknas sendiri sudah mulai menggunakan ini ya Pak ya. Dan banyak sekali sekolah-sekolah di Surabaya pada khususnya, nggak tahu mungkin di luar Surabaya juga sudah mulai menggunakan ya. Ada yang sudah mulai menggunakan, ada juga yang melakukan pendaftaran akunnya sendiri dan kemudian bisa mengoptimalkan penggunaannya. Nah, bagaimana dengan di sekolah teman-teman? Apakah menggunakan juga? Kalau iya dan masih bingung cara penggunaannya, tenang aja. Nanti di segmen berikutnya kita akan bahas lebih lanjut. Tetap bersama dengan kami di Sinauna Ngoma bareng JTV. Ibarat perang, pertempuran ini belum usai. Pandemi ini memang sulit dilawan, tapi kita harus bertahan. Memakai masker adalah jawaban. Anda menjaga saya menjaga Anda. Sampaikan rindu dengan coklat Dilan dan raih iPhone 11 untuk orang tersayang. Kita kembali lagi, masih di Sinauna Ngoma bareng JTV, masih ada Kak Pinky di sini dan juga masih bersama dengan Pak Yuniarto, SPD selaku guru pengajar di SMP Negeri 10 Surabaya. Dan untuk semua teman-teman SMP yang tersebar di seluruh Indonesia, ini penting sekali untuk diikuti karena kita semua tahu bahwa saat ini memang kondisi luar biasa, sekolah udah nggak datang ke sekolah, tapi kita sekarang serasa sekolah virtual gitu ya, pakai digital, terus kemudian ketemu nggak bertatap langsung begitu. Nah, sekarang ada beberapa sistem yang bisa digunakan, termasuk sistem yang satu ini yang katanya masih tergolong baru tapi dianggap sangat mempermudah. Tema kita yaitu mengenal kelas virtual dengan Teams Office 365. Oh ya, untuk teman-teman yang mungkin mau tanya-tanya sama Pak Yuniarto sehubungan tentang tema kita atau mungkin mau salam-salam, juga boleh ya dikirimkan di WA aja 08233 089 9899 yang tertera di layar televisi. Sebutkan nama teman-teman, kelas berapa, sekolahnya di mana, dan di kota atau kabupaten apa. Nanti Kak Pinky akan bacakan. Terutama untuk pertanyaan juga boleh nanti disampaikan kepada Pak Yuniarto. Baik, Pak, kita review sedikit yuk. Tadi mungkin ada teman-teman yang baru saja bergabung bersama dengan kita. Nah, apa nih? Ya, Sekolah digital. jadi kita review kembali bahwa sekolah digital ini asal mulanya yaitu karena pandemi. Karena dengan adanya pandemi yang melanda di seluruh dunia dan terutama di kota Indonesia, maka banyak siswa yang ingin masuk tapi tidak bisa masuk sekolah. Iya. Akhirnya Perwali Kota Surabaya ini menerbitkan aturannya yaitu tentang masa normal baru pada kondisi pandemi Corona Desensa 2019 atau COVID-19 di Kota Surabaya. Kemudian ada keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Kesehatan. Jadi di situ ada panduan yaitu tentang bagaimana sekolah itu tidak boleh masuk tapi harus sekolahnya di rumah, sehingga kita menggunakan kelas virtual tadi. Itu yang kita gunakan. Bagaimana sekolah biar bisa bertatap muka dengan siswanya? Maka di SMP Negeri 10 atau di Dinas Pendidikan Kota Surabaya itu menciptakan yaitu namanya Office 3 mendaftarkan Office 365 yaitu dengan aplikasinya terkenal
yaitu Teams. Nah, itu Yaitu yang kita buat Teams. gunakan untuk kelas digitalnya. Oke, coba kita lihat next slide-nya ya. Nah, Silahkan. Kalau kita mau mengenal mengenai Office 365, next slide. Kita bisa cek untuk next slide-nya. Nah, ini dia. Office 365 solusi sebagai sekolah digital. Nah, Iya. kenapa itu, Pak? ya tadi itu sudah saya sampaikan tadi, kita review lagi nggih. Jadi Gratis. gratis. Jadi kita daftar di Microsoft itu gratis dan mendapatkan akun untuk siswanya sebanyak 1 juta akun. Kemudian dari gurunya 500.000. Bayangkan kalau 1 juta akun, sekolah aja hanya 1.500 siswa umpamanya. Berarti masih sisa banyak. Unlimited ya rasanya Unlimited, ya. Kemudian masing-masing akun mendapatkan 1 tera dan bisa digunakan untuk di HP-nya atau istilahnya disimpan di OneDrive atau di penyimpanan awan-awan itu, awan-awan gitu, cloud-nya Di istilahnya. awan-awan. Itu bisa diakses dimanapun. Jadi nggak bingung mau lari kemanapun, tinggal buka HP-nya atau laptopnya, pokoknya koneksi dengan internet, semuanya sudah bisa. Iya. Kita ambil datanya di mana. Biasanya yang suka selfie kan di HP penuh ya. Iya, Masukkan aja di OneDrive sudah. bisa langsung ya di langsung OneDrive ya. HP-nya gitu. Baik. Jadi semuanya bisa digunakan, bisa untuk buat ujian, absensi dan lain sebagainya. Itu kita gunakan di situ. Oke, Jadi diskusi antar siswa bisa, terus saling bertatap muka antara guru dan siswa menggunakan video conference juga Ya, ada. bisa. Ada aplikasi Word, Excel, dan PowerPoint. Jadi ya. lengkap ya. Kita semua Lengkap. tahu ya kalau mau presentasi kan biasanya pakai PowerPoint. Iya. Sekarang nggak usah pindah-pindahin ya, Nggak usah. langsung di satu Langsung akun online ini. saja. Dan ini online tanpa perlu beli software-nya, solusi ya Pak ya. Iya. Solusi banget. Nah, apalagi nih cara penggunaannya. Mungkin Iya. teman-teman banyak yang sudah bertanya-tanya, oke aku sudah tahu ternyata memang banyak manfaatnya. Penggunaannya bagaimana? Penggunanya ya. Pasti ribet deh. Apalagi orang tuanya yang selama ini males pegang gadget ya. Gadget cuma buat SMS, WA sama telepon gitu. Aduh, belajar lagi dari pertama nih. Silakan Pak. Ya, baik Kak Winggi. Jadi kalau kita aksesnya itu sangat mudah sekali sebenarnya. Itu tergantung dari pertama pihak sekolah atau dinas pendidikan mendaftarkan. Nah, untuk memfasilitasi siswa dan guru. Nah, ini kebetulan saya menggunakan akunnya sekolah. Nah, ini mungkin saya bisa mempresentasikan untuk connect dengan layar ya. Ini sekarang connect dari laptop ya Pak? Ya, connect dari laptopnya. Oke, ini dari laptop nih. Di sini saya sudah menginstal yang namanya aplikasi. Di sini nih. Kita klik. Yang warna biru ya Pak ya? Ya, yang warna biru. Jadi ada tulisannya. Nah, ini tampilan-tampilan yang ada di tim. Kebetulan ini sekolah kita, SMP Negeri 10 Surabaya sudah mempunyai kelas. Nah, ini ada nama-nama kelasnya. Kalau nggak salah yang atas sendiri itu ada P10. Ada guru super hebat. Ya, itu adalah akun untuk guru, untuk pertemuan guru-guru. Tapi di sini ada P107A Wallace Niken 2020-21. Itu adalah wali kelas membuat akun, nanti diisi oleh Bapak Ibu guru pengajar. Ini saya perlihatkan, saya klik. Nah, muncul di situ ada akun wali kelas bersama channel guru yang mengajar. Bisa dilihat di situ ada 12 mapel ada di situ. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu guru mau chat, silakan untuk jamnya mengajar. Kita buat setting kalendernya. Umpamanya hari Senin jam 7 atau mapel apapun. Nah, kita klik di sini, maka kita bisa terkonek dengan siswanya. Ini siswa satu orang siswa atau langsung satu kelas Langsung Pak? semuanya satu kelas. Langsung satu kelas. Berarti ya itu ya siswa-siswa udah harus siap Ya, semuanya sudah pakai terkoneksi baju di sini. rapi. Ya. Kalau nggak pakai baju rapi, Bisa baru mandi video cepet-cepet lagi, ya. ketahuan. Jadi di sini sudah semuanya siswa dan lain sebagainya itu bisa connect. Kemudian kepala sekolah. Loh, kepala sekolah tiba-tiba suka muncul Pak. Nah, Bapak kepala sekolah ingin supervisi, bisa melihat langsung. Assalamualaikum, ketemu muncul Bisa Pak kepala langsung. sekolah. Iya, bisa menyambut siswanya juga. Bagaimana anak-anak kabarnya? Di situ bisa nanti. Jadi apa ya, keintiman antara pihak sekolah, guru dengan murid-murid ini tetap akan terjaga begitu ya Pak ya. Di situ. Karena kan kekhawatirannya ini kan jauh. Tidak saling bertatap muka yang jarak dekat begitu ya. Iya. Takutnya rasanya kayak
Ada jarak di antara kita. Iya, sekarang sudah nggak ada jarak. Sekarang nggak ada jarak Iya. lagi. Oh, Jadi gitu. bisa umpamanya ingin bercakap-cakap dengan Bapak Kepala Sekolah, bisa langsung ketika pembelajaran di sini. Jadi ini adalah tampilan setelah login ya tadi ya? Iya. Oke, Nah, ini tampilan- mungkin boleh tampilan di diulang slide ini. lagi. Tadi ada tampilan setelah loginnya, jadi biar teman-teman bisa lihat. Yuk, kembali lagi kepada tampilan setelah login. Kalau ini ada tampilan apa ini Pak? Ini tampilan akun wali kelas. Akun wali kelas. Iya. Jadi akun wali kelas, kemudian ada tampilan ini, ada rapat perdana, ada pertemuan dengan wali kelas, pertemuan dengan Oh, ini para guru-guru ya? guru, Jadi dengan mereka siswanya bisa juga bisa. berkoordinasi. Iya. Loh, untuk siswanya ngekliknya di mana Pak? Nanti siswanya ngekliknya di bisa gabung nanti. Ketika di menunya siswa sudah ada sendiri, join atau gabung. Maka secara otomatis gabung nanti. Tapi maksudnya nggak asal, takutnya guru-guru lagi pada meeting nih, meeting penting Oh, gitu. enggak, ini kan akunnya wali kelas untuk pembelajaran. Oh. Kalau guru ada sendiri tadi. Mungkin Beda-beda bisa saya ya, wali konekkan kelas di sendiri, guru sendiri. di laptop ya. Bisa saya konekkan di laptop untuk aplikasinya. Ini contoh. Sebentar, ambilkan dulu. Ada Pak Rosa Devi. Ya, ada Ini banyak PPKN Pak Sarwianto. Iya. Ini loh hilang kemana dia? Nah, Oh ini dia. ya, ini saya tampilkan. Jadi ketika saya membuka, saya di sini kan ada yang masuk untuk Iya. mengontrol juga bisa. Contoh saya masukkan di menunya yang bisa aktif. Jadi menu yang tadi itu adalah wali kelas tapi murid bisa Iya, join gitu ya join. Pak ya. Nah, di Tapi sini ada wali kelas sendiri yang murid nggak bisa ada, join. ya. Oh. Di sini saya buka videonya. Umpamanya saya ingin buka video. Nah, ini connect. Video apa nih Pak? Video conference dengan siswa. Loh, itu Bapak nyala webcamnya Iya. ya? Oh, gitu. Dadah Pak. Dadah. Ada semuanya Oh di gitu, situ. bisa langsung Bisa ya? langsung. Ketika kita ingin memulai kelas dengan anak-anak, sudah langsung muncul di sini. Bener loh, langsung loh. Jadi Ini tinggal connect nggak, anak-anaknya Pak? tinggal gabung, connect sudah bisa. Ini connect nggak? Maksudnya ada di antara murid-murid yang bisa buka nggak nih? Ada, kalau saya hubungi wali kelasnya nanti bisa bergabung di sini. Oh, tapi ini belum ya Pak? Belum ya. dikonekin ya? Ha-ha. Oh, langsung. Tapi ini sudah connect, sebenarnya connect internet. Kalau umpamanya ada siswanya yang mau connect, langsung otomatis masuk. Oke. Ini mungkin online semuanya. Ini Ada yang semuanya. lagi menyaksikan mau connect ke Pak Yunarto? Bisa langsung cek Boleh, aja. kalau ada email saya connectkan di sini bisa masuk. Oh, jadi pada saat kita buka akun nih, saya sebagai murid Iya. ya, pada saat mau proses pembelajaran, apa yang harus saya lakukan? Kalau sebagai murid nanti akan dapat pemberitahuan dari Bapak Ibu guru yang men-setting mata pelajarannya. Contohnya pelajaran PKN, saya setting jam 8. Maka secara otomatis di HP anak-anak ini yang ada Teams-nya, maka dia akan dapat alarm. Jadi tanpa Saatnya perlu masuk kelas gitu. Saatnya masuk kelas kan biasanya lewat WA atau lewat apa. Nah, kita pakai tim ada peringatannya. Seret, waktunya PKN sekarang masuk, Iya. tinggal diklik join saja, sudah gabung. Ya, Ini adalah tampilan setelah login semua ya Pak Semua ya. ini, Guru ya. gini, Iya. murid juga begini. Iya. Terus kalau saya waktunya masuk itu nanti saya kliknya di mana? Ada penawaran joinnya gitu atau gimana? Nanti ada notifikasi di sini. Kalau umpamanya di layar saya bisa masuk sini, ada notifikasinya. Ada notifikasinya. Iya, di atas sendiri. Coba kita lihat di atas Nah, sendiri. ini. Yang sebelah mana Pak? Atas sendiri, pojok. Ini tulisan orang ini. Bukan ini, ada mouse. Nah, ini. Nah, ini. Oh, sebelah sana. Iya. Jadi kalau kita klik Oh, ada itu. notifikasi yang diterima oleh seluruh siswa. Nah, itu notifikasinya. Jadi anak-anak nanti tahu, oh, saya waktunya PKN sekarang. Berarti saya klik, maka secara otomatis dia sudah masuk di kelas. akunnya kelasnya PKN tadi. Oh, gitu. Jadi sudah nggak Tahu ribet deh lagi, ya. nggak apa, harus dikasih tahu sama Bapak Ibu gurunya lewat. Ayo waktunya masih sudah. Di timnya, meetnya itu sudah keluar semuanya. Menarik loh ya ini ya. Aplikasinya itu. Jadi benar-benar udah nggak manual lagi ya Pak Udah, ya. iya, Semuanya sudah semuanya. sangat dipermudah dengan sistem. Iya. Oh gitu. Ini ya sebagai ibu-ibu yang anak juga sekolah Jadi nggak usah jauh khawatir dari nanti. sekolah gitu Iya. ya, rasanya oh ini sangat memudahkan sekali nih. Berarti dengan kata lain para murid itu sudah terkoneksi dengan notifikasi. Iya. Waktunya jam sekolah, notifikasinya akan langsung berbunyi. Kering. Berbunyi, iya. Saatnya masuk sekolah dan saatnya kita jeda sesaat. Untuk teman-teman yang ada di rumah, kalau misalnya mau tanya-tanya silahkan sekali lagi nanti akan dijawab sama Pak Yuniarto di 0823
30899899, terutama yang sudah menggunakan. Kalau misalnya ada, nggak boleh. Sesaat lagi Kak Pinky mau kembali lagi, tapi kita jeda sesaat ya, masih di... Semoga Coklat Dilan bisa nyampein rindu aku ke kamu ya. Dan juga kamu bisa dapat iPhone 11 dari Coklat Dilan. Biar komunikasi kita kembali normal dan lancar. Sampaikan rindu dengan Coklat Dilan dan raih iPhone 11 untuk orang tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapapun tabunganmu, dapatkan porsi haji dari ini. Saatnya sekarang mendaftar haji bersama Koperasi Syariah Tabung Haji Umroh. Ikuti dan saksikan talkshow kami bersama Koperasi Syariah Tabung Haji Umroh dan JTV. Untuk keberkatan Anda, untuk keberkatan Anda. Jadi gimana nih teman-teman, sudah mulai memahami ya, ternyata memang begitu banyak kemudahan kalau misalnya kita memang memahami, belajar dan tahu bagaimana cara menggunakan dari Terms Office 365 yang saat ini sudah mulai digunakan oleh banyak sekolah di Surabaya, dan tidak hanya di Surabaya sebenarnya, tapi di beberapa kota atau kabupaten lainnya yang ada di Jawa Timur sudah digunakan. Bagaimana dengan daerah Anda? Bagaimana dengan daerah teman-teman? Apakah juga sudah menggunakan? Yuk, boleh berbagi bersama dengan Kak Pinky dan juga ada Pak Yuniarto. Silahkan sekali lagi bisa kirimkan via WA di 08233 0899899. Yuk, boleh berbagi informasi. Aduh, kalau di sekolah saya nih Kak masih belum menggunakan itu, masih manual. Atau mungkin Kak bagaimana caranya supaya guru saya bisa segera menggunakan dan lain sebagainya. Silahkan, nanti Pak Yuniarto akan segera menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pak, mungkin masih ada teman-teman yang barusan bergabung. Kita ulang dengan cepat saja ya. Dari pertama kali login, terus kemudian apa sih kebiasaan dari para guru pada saat memulai kelas? Silakan. Baik. Jadi ketika kita sudah mempunyai akun ya, kita masuk di tim yang pertama, yaitu guru akan men-setting kalender. Jadi kalendernya itu nanti adalah jam pembelajaran. Jadi anaknya sudah siap ketika menerima 12 pembelajaran dari Bapak Ibu guru selama 1 minggu, mereka sudah mendapatkan notifikasi semuanya. Ketika sudah dapat notifikasi jam berapa, maka tinggal klik saja, maka dia sudah bergabung di tim. Tinggal mengikuti Bapak Ibu guru mengajar seperti kelas biasa, bisa menyapa dengan anak-anak yang lain, bisa mengirimkan tugasnya dan lain sebagainya. Jadi itulah kemudian dari virtual kelas dengan tim. Jadi mungkin masih Office 365 yang memiliki ini dan bisa dikoneksikan dengan PowerPoint. Mau ada anak presentasi dengan PowerPoint bisa, tinggal klik saja dimasukkan. Maka bisa melihat bagaimana PowerPoint-nya anak-anak presentasi tadi dibuatkan yang namanya apa? Kelompok-kelompok, nah bisa semuanya. Atau tugas personal menggunakan Word sama Excel-nya, tinggal diupload di menu file, sudah. Gurunya tinggal melihat saja, menilai, otomatis nilainya akan tampil di siswanya tanpa perlu menunggu lagi. Tanpa perlu menunggu. Biasanya Pak untuk mulai kelas nih, kan biasanya kan notifikasi berbunyi nih. Setiap anak mungkin sedang aktivitasnya masing-masing, namanya juga di rumah. Kemudian notifikasi berbunyi, terus anak-anak langsung ngecek kan di handphonenya kan. Biasanya kan di WA-in satu-satu atau di broadcast. Notifikasi, wah aku mulai kelas nih gitu kan. Langsung mereka harus buka, ini harus pakai laptop. Pakai HP juga bisa. Pakai handphone juga bisa. Jadi diinstal Teams-nya di handphonenya. Tinggal semuanya. Saya kalau ada informasi punya Microsoft ya. Iya. Tapi kan bisa itu di Play Store-nya, tinggal diinstal Teams. Jadi saya ini kalau dapat Bapak Ibu guru mengajar, saya mesti dapat notifikasi semua ini. Karena saya masuk di masing-masing kelas itu dapat. Jadi, oh waktunya kelas ini, oh bukan waktu saya berarti. Selamat, gitu. Saya makan siang lagi kalau gitu. Jadi gitu, jadi untuk di handphone tinggal download Teams-nya ya? Iya, Teams-nya aja. Teams-nya aja, tinggal download Teams-nya aja, nanti situ ada pilihannya Pak. Office 365 gitu ya. Oke, jadi itu yang harus dilakukan. Kalau misalnya kebetulan kalau laptop sedang dipakai sama papa mama, nggak usah pusing. Karena teman-teman kalau memang punya smartphone atau dapat pinjaman smartphone dari papa mama, bisa langsung download di Play Store. Jadi Android bisa ya. Bisa, di Play Store langsung cari Teams Office 365. Langsung download di situ. Terus akunnya sendiri daftarnya bisa dari
gadget juga, bisa dari smartphone Akunnya juga kan nanti diberikan oleh sekolah, Kak. Jadi Jadi udah sekolahnya beres ya? beres, tinggal password akun username-nya, passwordnya connect, otomatis sudah tergabung. Wah, enak. Nah, setelah udah notifikasi nih, entah itu pakai laptop atau Ya. kemudian pakai handphone ya kan, mulai kelas. Nah, biasanya kebiasaan guru-guru ngapain sih Pak kalau udah mengawali kelas dengan menggunakan Teams Office 365 ini? Ya, yang pertama adalah melihat anak-anak bergabung dulu. Bagaimana ya, berapa siswa yang bergabung? Kayak Zoom gitu nggak sih modelnya? Ya sama seperti Oh, Zoom gitu. oke. Cuma kita kan istilahnya kalau mengajarkan mengabsensi dulu anak. Si A, si B, si D, siapa sudah hadir, berapa kelas yang belum hadir, itu akan terpantau semuanya di situ. Jadi jumlahnya 40 siswa, yang hadir 15 siswa. Berarti yang mana yang lain? Masih Yang tidur lain mungkin. kemana? Soalnya di rumah sih. Iya, Gimana masa seperti dong? itu. Mungkin nanti wali kelas akan lewat WA-nya menyampaikan di WA orang tuanya, Bapak, Ibu, putranya kok belum hadir untuk pembelajaran hari ini. Nah, kita gunakan media komunikasi pakai WA juga. Oh, Pak Yuniarto udah sering menemukan situasi seperti ini ya Pak ya? Ya, banyak kemarin waktu pandemi kemarin tuh banyak siswa. Dari 40 siswa yang hadir cuma 3 siswa. Karena mungkin bingung satu paketannya atau apapun, atau kebiasaan anak-anak kan kalau sudah tidak masuk sekolah kan ya bangunnya terlambat. Iya, lebih santai. Oke, berarti setelah di absen, lalu kemudian langsung proses pembelajaran. Iya, Pertama benar. absen tadi pakai webcam semua ya? Iya, semuanya. Terlihat ada Terlihat. visualnya Iya. gitu. Nah, pada saat proses pembelajaran kan katanya kalau pakai visual itu biasanya kan kuotanya lebih banyak tuh Pak. Atau sama? Kalau kita sebagai yang bergabung mungkin sedikit, tapi kalau yang banyak ini yang kita yang jadi hostnya, yang jadi gurunya ini yang biasanya. Makanya guru-guru ini rata-rata pakai wifi. Pakai wifi di sekolah ya Pak? Di sekolah atau di rumahnya gitu. Kalau ada tugas. Tapi kalau yang siswanya kan hanya menerima, mungkin hanya sedikit, tidak terlalu banyak. Meskipun mereka juga menggunakan webcamnya, kameranya Iya, ya? kameranya. Oke. Cuma yang buat habis paketan itu, ya mohon maaf, biasanya anak-anak main game. Iya betul, betul sekali. Biasa dijatah sama orang tuanya sebenarnya untuk proses pembelajaran, tapi ternyata begitu orang tuanya nggak ada main TikTok. Iya, Tuh kan, ketahuan. Ayo, siapa yang seperti itu? Oke, berarti setelah proses pembelajaran semua udah dicek, semua udah masuk kelas. Kalau ada yang nggak masuk, biasanya diingatkan orang tuanya pakai WA. Iya. Lalu kemudian untuk pemberian materinya itu seperti kayak di sekolah gitu atau modulnya Ada. dikasih? Jadi kita ada yang namanya ini berbagi share tentang aplikasi, yaitu menggunakan share apapun. Jadi ketika kita sudah menyiapkan yang namanya PowerPoint, tinggal share aja, maka di HP-nya anak-anak atau laptopnya anak-anak, apa yang kita sampaikan keluar. Bisa saya coba kan? Boleh? Boleh. Silahkan kita coba. Nah Ya. ini yang penting nih, kalau kita praktek langsung kan kita bisa lihat. Jadi udah masuk kelas nih, udah dicek, udah secara visual kita udah lihat guru kita sudah menyapa. Terus murid-muridnya juga udah say hi ke gurunya, udah di absen. Sekarang proses pembelajaran, apa yang akan dilakukan? Nah ini kita share, yaitu contohnya ini, saya klik desktop. Nah maka secara otomatis apa yang kita sajikan, karena sudah keluar merah-merah di pinggir, ini maka akan tampil di siswanya. Apa yang kita lakukan? Merah-merah di pinggir itu yang mana ya Pak? Yang kotak itu merah kan ada? Yang ini? Iya. Atau yang ini? Merah-merah Ini? pinggir sendiri ya ini. Oh, itu. Kotak ini berarti sudah tampilannya sudah masuk di siswa. Agak burem ya? Iya. Oh sebelah situ, oke. Jadi kalau Baik. kita mau buka apapun di sini. Loh ini ada Google. Apa ini? Ini punya Chrome ya? saya. Bener ya? Ini sudah pakai Google ya. Jadi presentasi apapun yang kita sampaikan semuanya sudah bisa masuk. Kalau ini kan tim tadi yang Iya. saya gunakan, ada apa di sebelah sini yang ada kameranya, yang bawa sendiri. Nah, ini yang tampilan besar ini sudah otomatis masuk di siswa. Oh udah kayak presentasi ya Pak? presentasi. Langsung ya? Ada lagi yang pakai whiteboard. Umumnya guru matematika ingin menulis cara pembelajaran apa? X kali apa 2X plus Y sama dengan berapa, tinggal dituliskan di komputernya. Gini, sudah muncul. Ini kan sudah ada materi. Iya. Kan biasanya guru kok menjelaskan tetap ada audio, ada suara ya. Otomatis kan Otomatis. sudah di timnya tuh. Meskipun mukanya udah nggak kelihatan, pada saat ada materi dijelaskan tetap bisa ya Pak Bisa, ya? semuanya. Oh. Jadi seperti ya Kayak sudah ngajar kita biasa. mengajar biasa, cuma kita tanpa anak, tanpa murid, tanpa guru, tapi semuanya sudah di layar itu semua. Wah. Umpamanya nanti ada matematika, siswanya suruh mengerjakan di whiteboard, bisa. Gimana cara? Emang ada whiteboardnya Pak di sini? Ada.
Loh, ada whiteboardnya juga, cuman nggak pakai spidol board maker ya. Iya. Nah, di sini coba saya share lagi. Pak, ada yang ngelihat Pak Yuniarto lewat ini nggak? Lewat? Nggak ada ini kelihatannya, masih rata-rata Masih kelas ya Pak? kelas ya. Ini Kalau ada SMP yang masih namanya kelas. whiteboard, kalau nggak salah itu bisa digunakan. Nah ini whiteboardnya, yang biru ini bawa sendiri, papan Pak, tulis. kelasnya sampai jam berapa sih Pak? Kalau SMP Pak? SMP itu kalau selama daring ini jam 12 sudah selesai. Jam 12 Nah, selesai. itu memuat papan tulis. Kalau kita ingin menuliskan di sini sudah bisa bikin. Jadi bener-bener kayak sekolah ya Pak ya? Iya. Masuknya jam 7. Masuknya jam 7. Masuknya jam 7, ntar setiap pelajaran berganti ada jeda Pak? Ada istirahat? Langsung berjalan. Nggak ada istirahat sama sekali? Nggak ada, karena waktunya kan 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit? Iya, kalau dulu yang manual biasa itu 40, sekarang dikurangi 10 menit jadi 30 menit. 1 jam 30 menit. Kalau mau ganti ke pelajaran yang lain? Ya sudah langsung gabung. Karena sudah disetting sama gurunya tadi lewat kalender tadi. Lah Nana nggak ada istirahat dong Pak, jam 7 sampai jam 12? Istilahnya nanti lihat nonton TVRI. Ada karena TVRI ini wajib dilihat oleh siswa. Nah, di situ kan anak nonton televisi TVRI. Nah, itu digunakan untuk jam istirahat sambil menonton. Oh, sambil ngemil. Iya. Nah, oke, yang sedang kita lihat ini adalah Whiteboardnya ini ya nanti bisa digunakan untuk ketika mengajar matematika. Cuma ini kita coba dulu ya Iya. teman-teman. Jadi kalau biasanya nih selama ini kita pakai whiteboardnya asli. Nah sekarang pakai virtual pun juga ada whiteboardnya. Cuma whiteboardnya di sini tentunya sekali lagi juga secara virtual. Bagaimana caranya? Hai, Anda akan bergabung ke papan tulis ini. Papan tulis Jadi mana sih? Coba kita lihat dulu. kita ingin menulis, tinggal tulis saja nanti. Itu masih proses. Nah ini ada pensil, merah, hitam terserah. Kita boleh pilih sendiri ya. Iya. Dan yang pakai ini bisa semua, guru pakai, Semua murid juga siswa pakai. juga bisa. Jadi berinteraksi siswanya juga bisa. Oh. Jadi kalau kita tulis 1, karena pakai mouse nggak enak. Tambah 2 umpamanya. Kalau pakai mouse lebih enak ya. Iya. Nah ini nanti siswanya, siswa maju. Silakan dituliskan jawabannya. Umpamanya dia jawab 3, bisa. Wah. Langsung bisa dilihat oleh seluruh Jadi yang ngasih siswa. soal gurunya, yang Iya. jawab si siswanya. Bisa. Wah, ini ya Pak ya, praktis sekali ya Pak ya. Sekarang udah nggak usah buka-buka aplikasi yang lainnya begitu. Iya. Cukup di satu Di satu saja. aja sudah berkoneksi semuanya. Cukup menggunakan Teams Office 365 yang saat ini sudah mulai dikenalkan di banyak sekolah, termasuk di pendidikan pun juga sudah mulai menggunakan ini ya Pak ya. Iya. Kembali lagi, apakah mau mengikuti akun bersama-sama atau masing-masing sekolah effortnya sedikit tapi justru lebih optimal, lebih banyak Kak kemudahannya. Windy. Baik, Itu ini yang sangat digunakan. memudahkan sekali ya. Jadi kalau kita menggunakan Teams Office 365 cukup 1 saja, itu bisa semua ya Pak ya. Semuanya, ya. Bisa visualnya, bisa audionya, bisa whiteboardnya, bisa modulnya juga, Bisa, dan bisa apa lagi? Tetaplah bersama dengan kami. Tentunya di mana lagi kalau bukan di Sina Undang Mama bareng JTV. Dan di segmen berikutnya Kak Pinky mau bacain deh untuk WA yang sudah masuk. Sabar ya. Terima kasih. Semoga senyummu masih sama. Terima kasih. Semoga ini bukan sekedar. Sampaikan rindu dengan coklat Dilan dan raih iPhone 11 untuk orang tersayang. Jumpa lagi di acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan
acara Inspirasi Sehat. Untuk berbagi informasi seputar dunia kesehatan dan Saya akan perkenalkan sebuah alat bantu penunjang kesehatan. oksigen ini manfaatnya banyak sekali untuk tubuh kita. Saksikan Oxygen Smart Shop setiap harinya hanya di JTV. Kembali lagi, masih di Sinauna Ngoma bareng JTV. Aduh, mudah-mudahan dengan adanya penjelasan dari Pak Yuniarto ini bisa bermanfaat. Nggak cuma buat murid-muridnya, terutama buat papa mama. Selama ini papa mama mungkin yang pusing. Aduh, ini kok macam-macam ganti-ganti. Kemarin Zoom, sempat Google Meet. Terus kemudian sempat pakai WA. Terus sekarang ganti lagi ada Office 365. Wah, ternyata memang perubahan yang terbaru ini justru akan memudahkan papa mama. Apalagi kalau misalnya anak-anak lebih memahami, diajarkan, wah ini bisa benar-benar seperti sekolah, tapi sekolah dari rumah. Sekarang waktunya kita baca dulu ya, WA-WA yang sudah masuk. Boleh langsung kita buka WA-nya. Ini yang sudah bergabung. Cring-cring. Siapa ini? Ada Anggun, SMP 6, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Sekolah kami belum menggunakan aplikasi tersebut, mohon dibantu dong untuk pembuatannya. Ini kan dibuat. Iya. Memang harus dibuat, bukan ini cuma login biasa kan? Ini yang mungkin yang belum punya adalah bagaimana mendaftarkannya ke Microsoft-nya. Nanti kalau sudah daftar Microsoft, di-approve, maka dapat akun, bisa digunakan semua. Jadi yang harus dilakukan oleh Anggun sekarang adalah? Mendaftarkan diri dulu web sekolahnya di Microsoft. Berarti ngomong dulu sama gurunya ya? Nggak perlu, harus pihak sekolah yang mendaftarkan. Ya, maksudnya mungkin pihak sekolahnya nggak tahu. Anggun ini kan murid. Oh, murid ya ini ya. Anggun ini murid, berarti murid. Anggun harus ketemu. Menyampaikan ke pihak sekolah, biar pihak sekolahnya nanti mendaftar di Microsoft. Karena yang berhak untuk mendapatkan akun itu adalah sekolah. Jadi sebenarnya mudah ya, nggak bayar. Nggak bayar, gratis. Jadi Anggun yang sudah menyaksikan yang ada di Sulawesi, langsung bilang ke gurunya ya, ayo Pak langsung daftar Microsoft supaya bisa join di Teams Office 365. Dijelaskan apa yang Anggun saksikan hari ini supaya bisa semakin memberikan pencerahan kepada pihak sekolah kenapa harus mendaftarkan diri ya di Microsoft itu tadi. Berikutnya ada Ibu Linda, wali murid di Surabaya.